Nah, ini kan kita tahun perdana nih bikin All Star Weekend. Nah, mungkin banyak yang nanya-nanya juga, kok ada jersey-nya cuma hari terakhir? Kenapa apa satu hari itu bisa berapa jam? Nah, mungkin orang tidak tahu nih behind the scene-nya kira-kira seperti apa nih All Star Weekend ini. Kan bener orang kan banyak yang bilang bagus. Kemarin saya lihat di pollingnya siapa ya? Siapa yang bikin votingnya itu? Kayaknya si Minford nih. Yang apakah mau lanjut atau gak lanjut gitu tahun depan. Oh, ya si Vincent yang bikin gitu. Itu kan mayoritas mau gitu. Tahun depan kita bikin lagi nih. Saya pribadi sih vote no ya. Capek, Cok. Capek, Cok. Itu 3 hari. Eventnya 3 hari lebih capek daripada season 1 9 minggu. Ini rekor. 3 hari itu 40 ribuan step. Nah, ini rekor. Ya mungkin kita bahas-bahas sedikit dulu gitu. Kenapa kita bikin All Star Weekend, ya? Terus kendala-kendala apa untuk All Star Weekend tahun ini orang mungkin nggak tahu gitu. Kita kan yang di belakang layar kan pada tahu semua. Kita mengemasnya itu seusaha mungkin lah, biar terlihat perfect gitu. Nah, mungkin kita bahas sedikit-sedikit sebelum kita masuk ke playoff. Ko Vincent kayak banyak tuh dia. Kalau kita kan kayak yang kita coba untuk apa tujuan kita lah, itu kan pengennya seperti NBA gitu, dibungkusnya seperti NBA. Jadi di NBA, kalau fans NBA pasti tahu pasti ada All Star, siap apa mid season pasti ada All Star. Kita juga pengen buat seperti itu. Awalnya cuma karena ya pengen buat aja, tidak tahu, bukan tidak tahu sih, kayak tidak expect ada kayak benefit sampai segimana atau apa, enggak. Cuma kayak pengen ada aja karena sebagai fans bola basket gitu, kita pengen ada gitu. Cuma gitu ya. Ternyata pas dibuat hari pertama lihat, oh mereka tuh kayak tim-tim All Star jadinya bergabung, yang padahal kita kirain kita setup King of the Court match-up-nya supaya ada sedikit beef gitu kan. Lah ternyata pas awal-awal hari pertama All Star malah jadi teman. Ini gimana nih? Mana seru kalau gitu. Ya kan? Ya, terus kayak juga involve yang apa pemain putri, pemain yang advance yang tereliminasi gitu-gitu, kayak menurut saya ada kayak reward yang tidak di-expect sih ini, kayak untuk kedepannya ketika kayak apa yang kedua coach ngomong pas opening All Star itu, kedepannya anak-anak ini yang merepresentasikan Kepri gitu. Jadi kalau kalau kayak dulu saya ikut Porprov, terus sekarang saya juga lihat anak-anak sekarang ikutin program Porprov apa, kayak mereka itu mendadak diseleksi terus dikasih waktu 1-2 bulan latihan gitu dong. Jadi kayak mereka mungkin tidak ada bond yang cukup dalam. Dari All Star ini ada gitu. Mereka sudah kita tidak expect kayak mereka bikin grup sendiri gitu kan, bikin grup WA sendiri, bikin apa, yang cewek-cewek yang dari Tanjung Pinang ngajak yang tim-tim pemain-pemain yang di sini, mereka datang ke sini latihan sama-sama gitu. Itu kan bareng. Di luar ekspektasi sebenarnya, kayak ada yang photoshoot dulu sebelum datang ke match. Iya. Oh nggak jadi ya? Nggak jadi. Itu kan kayak ya reward yang menurut saya lebih puas lah gitu, kayak reward liatnya imaterial lah. Nah, ini pengaruhnya ke banyak orang gitu loh, walaupun acaranya agak kurang perfect gitu dan molor kayak capek, cuman setelah lihat kayak anak-anak ini, apalagi ketika hari terakhir pas jersey datang, wah itu sih kepuasannya beda. Kayak iya sih, menurut saya gitu All Star recap tahun ini kayak gini. Kalau mungkin harus cerita sedikit tentang inspirasi ya. Ini inspirasi All Star itu dari season kemarin. Jadi season kemarin kan kita ada tunjuk 12 pemain first SSBL All Star. 12 pemain tersebut. All SSBL team. All SSBL team, Bukan sorry. All Star itu. Oh, oke. All SSBL team. Kebetulan yang main star. Iya, All SSBL team. Nah, itu tidak kita kasih apa-apa.
Jadi ya Ada. Paling tidak ada lah jersey. Walaupun menurut kita sih kurang ya. Tapi paling tidak ada gitu. udah itu nggak usah bahas. Nggak, maksudnya kan selain kita tunjuk 12 orang ini terus apa gitu loh, nggak ada gitu. Nah kebetulan tahun ini kita tunjuk 12 dan berikut 12 keduanya untuk dipecahkan jadi 2 tim ya kan, supaya mereka bisa bonding lah gitu. Istilahnya ini 24 pemain terbaik di season gitu loh. Dan mereka ternyata bisa bonding, menurut saya juga cukup bagus. Saya juga cukup shock ya gitu ya. Jadi ada beberapa pemain itu loh, kok lo orang jadi akrab gitu. Kok gini, kok gitu. Nah, itu sih. Kalau dari segi flaws ya namanya juga kita kita bergantung sama orang lain ya gitu ya. Kecuali kita punya pabrik konveksi sendiri, beda cerita gitu. Ini kan kita bergantung sama orang lain gitu. Lu juga tahu Batam letak geografisnya itu juga jauh dari Jawa gitu kan. Jadi itu bukan alasan, tapi ya itu fakta. Fakta bahwa kenapa jersey telat ya karena itu. Semua sudah kita upayakan gimana caranya supaya barang datang sesuai dengan schedule. Tapi dengan 1-2 hal molor, ya paling tidak di hari terakhir lah puncaknya itu dapat, ya syukurlah daripada nggak ada gitu kan. Itu sih. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Baju mungkin orang anggap simple gitu. Simple, tapi karena jersey ini kita kayaknya dosa kita tambah gitu. Nah, gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Kenapa? Untung aja tuh hari terakhir tuh bisa sampai. Itu untung banget sih. Ya karena proses bikin jersinya itu kan semua pre-order. Proses bikin jersinya itu rentetannya panjang gitu loh. Nggak seolah-olah kayak oh lu pilih orangnya ya udah nanti keluar, nggak begitu. Jadi dari awal kita harus ngambil size dulu, harus ngambil nomor dulu. Habis itu baru cerita setelah selesai desain ya kan. Dari awal ada desain dulu kan gitu kan. Terus name list, size list semuanya sudah ada, mereka harus proses cetak, dan proses cetak itu nggak kucuk-kucuk hari ini kita order, besok lusa minggu depan sudah ada, nggak begitu. Habis itu pengiriman lagi gitu loh. Nah semuanya rentetannya banyak gitu. Dan ini juga sesuatu yang interesting banget ya gitu, karena kan kalau season kan kita buat 20 jersey. Tapi kita punya range 30. waktu. 20 lah. Oh ya 20 20 jersey, tapi range waktunya lebih panjang. Nah, All Star ini kita hanya bikin 6 jersey memang, tapi range waktunya sangat sempit gitu lah. Jadi ya itu juga salah satu faktor gitu. Tapi ya nggak ada alasan, itu faktanya gitu loh, cuma nggak ada alasan. Ya beruntung aja hari terakhir bisa sampai gitu. Kami jemput. Oh iya, kita jemput. Bukan sampai di Batam. Nah, saya tambah dikit. Jadi kalau pabrik konveksi di Batam ya kan, ada yang mau invest mesin apa itu? Epson ya. Yang penting mesin print. Kontak kita. Nah, Kontak kita. Nah, pokoknya yang bisa berbau kerjasama bisa. Kita kan 10 tim. Untuk tahun ini 10 tim. Satu tim dua desain. Satu tim 15 orang, ya kan? Terus tim All Star dan lain-lain. Nah, kalkulasi sendiri lah ya. Kita ordernya berapa? Kalau ada yang tertarik, yang pengen invest, tolong kontak. Kita butuh yang ada di Batam. Atau enggak setidaknya Kepri. Nah, Batam, Tanjung Pinang lah, boleh. Palai. Kabarin. Kalaupun emang di Natuna ada nggak apa-apa gitu. Bisa. Tapi Nggak bisa. Natuna justru lebih lama. Oke, sebelum kita lanjut ke playoff, mungkin kita share salah satu aja lah. Momen favorit dari All Star Weekend yang paling berkesan apa sih gitu? Oh iya, tadi ada satu yang mau saya tambahin, saya lupa. All Star ini bersifat event. Jadi seperti orang bikin event bazar, seperti orang bikin event pop up, terus event musik dan lain-lainnya. Kebetulan ini event di acara bola basket gitu lah. Itu ya event gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk fun game. Makanya kenapa kita undang tim cewek untuk berpartisipasi, kenapa kita undang teman-teman yang gagal di Combine untuk bisa partisipasi, karena ini bentuknya event gitu loh. Jadi event beda sama regular season. Regular season itu sudah ditata sedemikian rupa supaya
waktunya itu pas. Kalau event kita mana tahu. Gitu loh. Jadi bisa molor ya, bukan molor sih. Kita kan tidak ada menjanjikan selesainya jam berapa. Itu bukan molor, tapi lebih ke selesainya itu terlalu malam gitu loh. Nah, itu juga itu sebagai atensi lah buat kita. Jadi tahun depan kalau All Star ini masih ada ya kan, ya kita harus kaji lagi gitu gimana caranya. Atau mulainya lebih awal atau bagaimana gitu. Kalau All Star-nya masih ada. Kemarin sih gue vote no sih. Capek coy. Capek. Oke, tadi apa? Momen favorit Oh, dari All Star. momen favorit. Momen. Momen favorit. Iya. Sorry. Kirain apa? Momen favorit? Enggak lah, bukan. Queen Vanessa. Momen favorit, momen favorit. Momen favorit. Momen favorit gua itu King of the Court. King of the Court match pertama. Fandi lawan Deriko. Deriko ya. Yoi. Wah, Itu kan SSBL season minggu pertama, ya kan? Mereka sudah beef nih ceritanya, udah beef. Wah, kita sengaja ketemuin. Kayak dari tahun lalu. Nggak tahu lah itu. Yang penting kan kita berkaca dari season ini kan, nah mereka sudah beef dari minggu pertama gitu. Nah, sekarang kita pertemukan gitu. Walaupun regardless of apapun resultnya, gue salut sih sama mereka. Mereka bisa tos-tosan. Jadi ya bagus lah. Paling tidak event ini memberikan impact yang bagus gitu loh. Tidak terjadi permusuhan gitu. Itu sih momen paling gue suka gitu. Ayo, siapa? Momen All Star. Gak mungkin game cowok lah ya kan. Oke. Jadi. Game cewek lah. Guys masih single, girls masih single nanti bisa kontak Gak, tapi jujur. kontak ke SSBL. Game cowok mengecewakan. di tiket SSBL Nah, gratis. kita cerita season. momen paling seru dulu. Favorit aja. Seru lah. Duduk King, di sebelah dia. King of Court. Yang mereka salah Saya satu. duduk kok saya. Game cewek juga lah. Tengah nggak boleh duduk kan? Game cewek juga lumayan. Game cewek lumayan. Game cewek. Ya tak expect juga ambience-nya apa penonton ada penonton pun sangat mendukung gitu game-game cewek. Oh, iya. Sama King of Court oke lah King of Court. Game cewek juga harus shout out ke beberapa pelatih ya gitu ya karena Ya ada pelatih. kita mengkelompokkan pemain-pemain ini juga nggak dadakan sih, cuma kan mereka tidak punya waktu untuk latihan, terus orangnya juga pencar-pencar, nggak semuanya di Batam gitu loh. Nah jadi coachnya juga bagus gitu. Ya coach Elsa, coach siapa? Coach Elsa sama coach Sharon. Sharon. Kalau saya yang ini opening. Damn, goosebumps. Kayak, Ya opening pas. bagus sih keren. Kan saya berdirinya di luar kan, ngatur-ngatur apa mereka barisnya siapa yang masuk duluan. Pas sudah masuk semua baru masuk, datang kayak wow rame. Terus kayak semuanya rapi gitu kan, apa nyanyi lagu Indonesia Raya. My God, itu kayak gila, ini sih Ya. Semua rapi lagi. ya, seumur hidup saya belum pernah loh. Saya udah main basket berapa lama? 10 lebih tahun. Gak pernah tanding ada nyanyi. Oh, ada lah sekali. Masa pernah. Pas ada sekali pas final MJ Cup aja itu. Gak pernah lagi. Ya itu udah tua loh. Raya. Itu nggak pernah deh. Nyanyi Indonesia Raya kayak ini sih, woi, selamanya gak bisa lupa itu. Kayak, Ini kalau mau cerita kita selama puluhan tahun nggak sebagai pemain basket nggak pernah ngerasain itu banyak gitu. Banyak Lu lah. kalau mau cerita SSB banyak gitu dari ujung hilir ke hulu ke hilir banyak yang nggak pernah kita rasain itu. Mana pernah kita foto kita main basket ada fotografer gitu fotoin ya kan. Mana ada Foto studio mana ada juga dulu. foto studio mana? Belum pernah ada. oh, Jangan kan itu statistik. Tapi sih ya jangan mana dulu yang apa call out pemain aja nggak ada itu. Langsung masuk ke Semua lapangan tip off. Mana ada call out kayak wah nomor berapa namanya. Ini mana semua ada. game di call out gitu. di semua game di call out. Sama satu momen lagi itu ketika tim Advance menang lawan Tim Blue. All Star biru. Ya semangat pemainnya. Ya, soalnya kan ikut mereka latihan 2 bulan kan, walaupun ya pokoknya banyak ketidakpuasan lah sebenarnya. Cuma kayak pas lihat mereka
setelah latihan 2 bulan sama-sama, oh ada perkembangan, terus kayak kebetulan menang game itu kan, kayak oh ada fulfillment lah, kayak oh rasanya oh anak-anak ini kayak lihat mereka wisuda gitu ibaratnya gitu. Tapi kayak, oh Jadi orang tua yang bangga ya. paling tidak ada hasilnya gitu loh. 2 bulan latihan ya pays off lah gitu. Face off. Gitu. Ya sebenarnya kan poin penting advance kan di situ ya. Kita kan maunya mereka improve gitu, dan ya mungkin mereka cuman ikut latihan karena ya itu cuman mau main basket gitu. Tapi jadi cinta sama basket gitu karena ikut advance gitu. Apalagi kan rasain kemenangan gitu di All Star ya. Ya kalau saya di posisi mereka sih saya juga bangga lah. Walaupun ya gitu. Mungkin saya nggak perlu panjang lebar gitu. Tapi ada kebanggaan sendiri lah gitu. Paling tidak kita kan tahu gitu mereka dari combine itu seperti apa. Dan pas di All Star kan ya kita nampak improvementnya itu ada. Gitu. Kalau saya personal favorite ya. Personal favorite saya tuh kebetulan orangnya di sini. Wih, Wah, apa tuh? personal favorite saya tuh Rhapsody. Wih, shout out Rhapsody. Ya. putar balik ke kameranya. Saya karena jujur aja emang ya mungkin orang nggak tahu gitu. Sebenarnya budget kita itu terbatas. Nah, kalau bukan dari Rhapsody, saya pun bingung gitu mau akalin dokumentasinya itu seperti apa. Mungkin orang tahu gitu, kita tambahan kamera berapa orang? Berapa biji? Tambahan personel juga berapa orang? Nah gitu loh. Ini kalau misalnya bukan sama Rhapsody, mungkin kita susah gitu untuk cari kualitas yang begini gitu. Apalagi yang banyak itu dari improvisasi. Ya. Nah itu yang saya harus terima kasih banget sama Rhapsody gitu. Apalagi scenery-nya King of the Court. Ya, itu gila. Itu. Big shout out. Itu sampai hari ini orang masih chat saya. Katanya yang King of Court kok bisa bagus gitu. Nah, saya bilang ya Lu nggak kalian tahu cari. kalau Rhapsody itu biasanya suka syuting film-film Netflix. Netflix kalau nonton. Netflix kalau nonton. boleh kontak. Ben nanti lupa komisi, jangan lupa ya. Prepnya luar biasa. Emang ini kayak jam berapa kalian ini, Ben? Enggak. Datang malam pagi. Pagi udah setup. Kita Acara mulai kita jam- jam 1. Acara mulai jam 4. Acara mulai jam 8 udah 12, setup. jam 1 baru nyampe. Mereka jam 8 pagi. Pulangnya Pulang kita jam 12 pulang, mereka jam 12 baru post story, baring di lapangan. Ya kan? Besok paginya jam 6 post story udah di bandara gitu. Wah, gila banget. Ini perjuangan yang banyak gitu. perjuangan itu. Ya itu. Datang paling pagi, pulang paling malam. Karena ya walaupun kita kan tahun pertama bikin All Star gitu, tapi menurut saya dari sisi dokumentasi sih udah near perfect gitu menurut saya. Itu kita gladi pun susah. Waktu mepet ya kan, belum nanti ada kendala ini kendala itu gitu, dan bisa hasilin kualitas yang begini, apalagi yang sebenarnya favorit saya sih di 3 point contest. Itu menurut saya kualitasnya bagus Itu banget. Iya kan? Pas nonton di ininya kan kayak wah, angle-nya bener-bener mirip lah kayak NBA gitu. Kayak saya lihat oh, ini sih salut. Benar-benar bagus. Kalau itu saya harus shout out ke Pandi. Pandi. Karena dia yang keliling-keliling. Itu berat saya tahu. Dua ya. Sama ya, dua yang orang MJ itu yang angkat Boy, biasanya ambil bola. Oh boy. itu. Wah. Itu saya salut banget itu. Oh ya, ini sedikit out of context tapi kita cerita sampai ke Rhapsody. Ini mungkin perlu kita jelaskan ya. Jadi Sanford ini kita berdiri, kita bisa besar, kita bisa ada di posisi sekarang itu karena kita bermitra. Jadi baik itu dari airnya, baik itu dari basketnya, itu semua dari bermitra gitu loh. Nah, konsep inilah yang kita terapkan di SSBL gitu loh.
Jadi singkat cerita ini kita kenal Rhapsody itu mulai dari Benny masih kerja part time. Masih kerja part time. Iya. Studionya di depan Sinkom. Iya. Masih di logistik. Iya. Jadi Benny pulang kerja baru bantuin kita photoshoot. Waktu itu kita masih photoshoot produk kita. Nah, itu kita kenal dari sana gitu loh. Jadi dari sejak itu mungkin udah 2019. Masa ya? Enggak lah, 19. 2018. 19 kan publish. Ya itulah, pokoknya 2019, 2018. Nah, 19 awal. nah, jadi ceritanya kita udah bermitra dari Sanford itu dari sana gitu loh. Jadi Rhapsody udah pernah ngikutin kita ke beberapa event, ya nggak hanya di basket aja. Ada event di SP, ada juga event di Orchard gitu ya. Ada beberapa event lah gitu. Nah, Harmony One. Oh iya, Harmony One. Drone di indoor itu Drone di indoor. Itu kita ketar-ketir. Ya, jadi kemitraan ini udah kita bentuk dari beberapa tahun yang lalu gitu loh. Nah, jadi konsep kita itu kita berkembang bersama sama Sanford. Jadi tidak mungkin Rhapsody tidak mungkin Rhapsody itu tanpa kejelasan apapun terus mendadak kena depak, ya nggak mungkin lah gitu. Kecuali si Benny nggak mau kerja sama lagi dengan kita. Gitu. Nah sama, karena minggu kemarin itu pada saat Vincent take over juga ada yang bilang, nah ini nanti court berarti harus pindah dong kemana-mana. Enggak, that's not how we roll. Jadi ini juga shout out kepada MJ ya gitu, baik di MJ Arena maupun di MJ di panitianya gitu loh. Jadi kita bisa ada di posisi sekarang ya juga karena mereka. Jadi nggak mungkin kita berubah gitu. Kecuali MJ nggak mau kerja sama lagi dengan kita. Nah, itu beda cerita gitu. Oke, lanjut. Ini out of context. Coba reminder. Intinya SSBL itu ada rencana, tapi setelah berjalan kebanyakan improvisasi. Gitu. Benar. Nah, jadi semua yang terlibat itu mau cooperate. Karena kita improvise, itu menurut saya sih ini pesan. Kalau nggak ada mereka sih nggak bakal ada SSBL. Ya kalau misalnya terlalu kaku juga susah gitu loh. Karena barangkali kita nggak di lapangan itu kan kita tidak tahu gitu konteksnya itu seperti apa. Pada saat kita di lapangan pasti ada adjustment dan itu tidak minor gitu. Adjustment kita selalu besar gede dan dadakan gitu loh. Jadi bisa adjust di tengah lapangan. Nah itulah yang kita salut gitu lah. Gitu. Sebelum kita lanjut ke playoff ya, mungkin saya mau tackle satu problem menurut saya yang banyak yang komen dari kita ambil paling gampang awards. Kemarin kan banyak yang cuap-cuap lah, kok ini nggak masuk, itu nggak masuk, ini nggak masuk, itu nggak masuk. Ini mungkin dari saya jawabnya pakai hati, nggak pakai otak nih ya. Kita nonton dari minggu pertama sampai minggu ke-9. Kita nggak ada stop satu match pun. Jadi menurut kalian yang bisa asesmen itu kita atau penonton? Ini bukan apa ya, karena saya juga agak capek kalau lihat kok yang masuk ini, kok yang masuk itu, kok yang masuk ini. Gitu loh. Karena yang milih itu kita bukan milih tak cucuk gitu. Kita kucuk-kucuk langsung milih. Nah, kita bukan kayak siapa bagus mainnya ya udah kita pilih gitu. Enggak gitu. Gitu. Contohnya yang kayak siapa menurut saya? Pandi tidak masuk MVP. Pandi tidak masuk MVP itu juga sebenarnya banyak faktor gitu. Pandi gak masuk MVP kenapa? Karena ya menurut kita performance-nya itu gak bisa sustain. Kayak dia lawan tim yang jauh di bawah Ananda ya performance-nya bagus. Tapi kalau giliran udah di lock hilang gitu. Ya 2 match terakhir ya. Itu kan apalagi 2 match terakhir itu kan match paling krusial. Iya sih. Hidup matinya si Ananda lah. Jadi ya kita sebenarnya pilih player itu bukan sembarangan pilih gitu. Kita ada banyak. Kita dari panel kita juga berapa orang. Itu pun vote-nya beda-beda. Kandidatnya siapa aja gitu loh. Jadi bukan asal pilih gitu. Intinya gitu. Nah, itu mungkin orang harus tahu gitu. Dan faktanya adalah yang paling tidak bias dan paling objektif
ya hanya penyelenggara dan panitia. Iya. Karena kita hanya bakal bias terhadap liga yang kita bentuk, bukan terhadap satu dua pemain, satu dua Sebenarnya pelatih kalau atau kita satu mau, dua tim. sebenarnya kalau kita mau bias, MVP itu Fandi, Nicholas, Adam. Ada. Karena semuanya sponsornya Sanford. Kalau kita mau Ternyata bias Nicolas ya begitu. Winatio, tadi gua masih mikir ternyata Nicolas Winatio. Itu kalau kita mau bias ya begitu. Iya. Nah, tapi kan kita bukan begitu. Kok bukan Agus? Kok bukan Agus? Contoh. Shout out ke Agus lah, udah bisa udah bisa dribble deh. Lumayan ada beberapa yang bikin saya kaget sih. Jadi ya bagus. Oke, Ya kalau sih. kita langsung lanjut ke playoff. Oke. Nah, ini yang Ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu, playoff. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke prediction, kalian expect gak playoff-nya itu seperti ini sekarang? Timnya. Sesuai. Sesuai. Aku sesuai. Apanya sesuai? Sesuai ekspektasi. Sesuai Empat ekspektasi. timnya, ya. MW tak masuk. Ya. Lu dari awal udah tahu MW Ya, masuk. tahu, memang tahu dari awal MU tak Ini bakal masuk. hater kali. Enggak, memang. Aku emang expect 4 tim masuk. Masa alumni gak dukung sekolahnya sendiri? Bukan gitu, cuma memang ini kelihatan 4 ini lebih kompetitif dibanding yang lain ya. Kalau Ananda bisa masuk, Ananda masuk play-in tuh nggak expect juga. Harusnya MU yang di play-in. Tapi pasti kalah juga katanya dari PU. Itu PU. Sesuai, kalau aku sesuai. Yang saya pribadi nggak sesuai ekspektasi itu Yos, karena jujur saya juga nggak expect apa-apa sama Yos. Dari awalnya kan kita tidak kenal gitu loh. Tapi ya mungkin itu yang bikin Yos istimewa ya gitu ya. Dia tidak mengandalkan 1-2 player gitu loh. Dia mengandalkan teamwork gitu. Dan coachnya juga bagus gitu kan. Tapi saking andalin semua player, kita juga bingung. Kadang pemain yang kita expect bisa nanti masuk Six Man of the Year, Iya, tolonglah Gak Coach main. Deon. Hah? Coach Deon, MVP gak tolong main. konsisten siapa yang mau dimasukkan ke Six Man. Siapa kak? Siapa kau? dia hampir setiap game itu ganti-ganti terus. Kita pun Kok bingung sebentar gitu. Jovan starting terus Jovannya nggak start lagi. Ya sih. Itu sih yang kalau saya pribadi yang tidak sesuai ekspektasi itu ya Yos. Karena jujur saya tidak expect apa-apa sama Yos. Gitu. Dan lihat dari segi materi ya nggak usah bohong lah, itu MW pasti ada di benak semua orang gitu loh. Harusnya MW masuk nih gitu. Selain aku. Oke. Kalau saya yang di luar ekspektasi kayaknya PU sih. Soalnya sampai mid season saya rasa kayak PU ini kayaknya udah keluar lah nih. Udah nggak ini. Wah, mana tahu. Yang pas game MW semuanya first half kan udah merasa, ini kah udah kalah lah. PU udah nggak bisa masuk playoff lah nih. Mana tahu second half di comeback. Habis itu menang apa? Apa setelah itu menang apa? Ananda ya? Atau apa? Pokoknya menang. Kalah lawan Modal tipis. Itu pun Oke. model gak hotel. Ya kalau lihat dari grafiknya PU dari minggu pertama begini, ya kan? PU turun ya. Langsung gini. Ya, Yoi. paling tidak. Tapi di belakang itu, wah gila, incline bro. Ya sih. Lift up ke Sampai play in juga bisa menang kan? Ya itu. Mereka apa? Kemampuan mereka dikeluarin itu bener kayak kelihatan. Iya. Yang paling kelihatan itu ya mereka lebih confident. Nah itu Dean. confident Dean. itu Dia aku salut dia. confidence itu penting banget di apapun itu, mau itu di lingkungan kerja, sekolah, apalagi sport. Nah, confidence itu penting. Saat lagi pede, ya kita ambil contoh advance saja. Mereka lagi pede, tembak masuk terus. Nah itu salah satu contohnya gitu. Ya. Kalau nggak pede, lawan tembak yang masuk terus. 100 poin. Game satu-satunya season ini 100 itu. Lalu nggak? Belum ada. Itu. Cuman yang all star dong. Oke. Paling penting nih prediction. Kita mulai dari round 1 dulu.
semifinal. Siapa siapa? Ya kita Mahabodi mulai Mondial lah. Mahabodi PU. Mahabodi Mondial, Mahabodi PU. Mahabodi PU ya kan. Nah, prediction kalian berapa? Key playernya siapa? Siapa dulu? Terserah. Ini ada ini nggak? Ada bet-nya nggak? Ada bet-nya nggak? Kalau ada lebih seru. Gak boleh bet. Apa boleh bet? Baik. Duit, Challenge apa? apain kayak gitu. Ya udah yang menang Yaudah, dapat kita Sanford ya. Yang menang dapat Sanford. Prediction. Aku dulu lah. Prediction. Fun fact sih aku bilang game pertama PU Mahabodi ya. PU menang 2-1. Gak tau. Soalnya aku liat berapa belakangan game ini. Ya aku liat Mario main, Dean main gitu. Kalau mereka main lepas tuh bagus gitu. PU 21. PD-nya ada. Ya kan? PU kan? PU 21. Aku tahu Mahabodi itu lebih kuat. Cuman gak tahu ya. Di playoff ini kan beda. Atmosfer juga beda kan. Menurutku bisa PU menang 2-1. Key player Dean. Ya enggak. Satu kota Karimun itu dibawa ke Batam. Dibawa ke MJ lah menang itu. Penonton ya? Ya asal ada penonton. Satu Karimun Bang. dibawa ke Batam. Baru menang. Penonton ngaruh besar loh. Kalau enggak, PU lawan Mahabodi itu kayak Batam lawan Karimun. Batam dukung PU itu. Prediction pertama ya. Gak tahu sih ya. Saya pengen lihat Mahabodi lawan Mondial. Apa ya? Itu sih, tapi prediction mau game berapa sih nggak tahu lah. Tapi dari saya sih berharap semuanya bisa game 3 sih. Itu baru seru gitu. Benar-benar. Kalau season kemarin kan semua 2-0 gitu. Kalau 2-0 ya nggak seru gitu. Ya, saya sih pengennya lihat Mahabodi sama Mondial gitu. Kalau saya setuju sama Minford. MB 2, PU 0. Oh, jangan-jangan Kenapa? lu minpotnya. Enggak. Kenapa? Karena MB ada Nicholas. Ya. Memang Nicholas jago. Ya, Cuman- percayalah soalnya. Playoff. Nicholas Enkel. Kalau itu kita sebutnya force major gitu kan. Kalau itu. Ya sampai lah. Kalau menurut saya sih MB 2-0. Itu prediction saya gitu. Ya emang lebih masuk akal Mahabodi menang sih. Cuman feeling PU kan. Penonton lebih suka PU yang menang gitu. Kayak penonton nggak suka tim kuat menang, sukanya yang Ya benar-benar. lebih ini dark horse. Berarti kalau dari segi entertainment sih ya emang PU harus lolos. Ya. Tapi kalau otak saya mikir ya Mahabodi 2-0. Mahabodi memang Mahabodi lebih kuat. Oke, kita next matchup. Mondial Yos. Nah, Mondial Yos. Second seed melawan third seed. Nah, di season kan Mahabodi Yos Sudarsono kalah. Dan kalahnya itu lumayan parah menurut saya. Nah, kita lihat playoff. Menurut kalian gimana? Mondial menang Yos 2-0. Wih, 2-0. Menurut aku ya gitu sih. Oke. Gak tahu sih, kalau saya pribadi sih terserah lah. Lu mau menangnya 2-0 kayak 2-1 kayak yang penting gue sih pengen lihat Mahabodi lawan Mondial sekali lagi sih. Gitu. Tunjukin dong kalau mereka bisa menang gitu kan. Kan sekarang nggak ada alasan lagi pergi ke Jogja, pergi mana kan. Gitu. Oh iya. Nanti ke Karimun mereka. Kalau saya kayaknya kalau feeling lah ya, kayaknya si Yos. Yos. PU lawan Yos berarti. Yos loh. Yos 6 lose streak loh katanya. 4. 4 atau 6. Gak tau lah. Pokoknya berapa lose streak gitu. Tahu lah penting lah, di itu luar dasarnya SSBI. dari mana? Semua losing streaknya bakal bakal di end dengan cara kick out Mondial dari playoff. Wih. Skornya berapa? Skornya susah tebak sih. Tapi harusnya Yos at least bisa menang sekali lah menurut saya. Yos Oh, at least berarti menang sekali Mondial berarti Mondial lewat. Game 3 aku tetap pegang Yos, tapi realistisnya mungkin Yos bisa lah sekali. Tidak, kalaupun kalah ada satu game gitu ya.
Kalau Kayak itu saya- yang bikin playoff tahun ini seru gitu loh. Playoff tahun ini itu semuanya benar-benar 25% gitu loh. Kalau Iya. Mondial kemarin kan bergurunya ke Jogja ya. Eh. Nah, kan Yos bergurunya ke Singapura loh, beda. Oh iya. Singapura atau Jogja lebih jago. Gak tahu sih. Jogja dong. Oh gitu ya. Kita kan orang Indonesia. Kalau saya sih Mondial 2-0. Wih. Iya Mondial nih. Kalau menurut logika sih ya Mondial. Karena kebetulan yang follow saya orang Mondial. Jadi saya pilih Mondial. Gitu aja sih. Kemarin ada yang bilang mau lockdown six man sih katanya. Oh, iya. Karando. Kok sebut nama? Gak apa-apa. Dia sudah. Enggak, Fernando udah Shout out Nando. Tadi boy. Kalau gitu kita harus sebut nama. Oh wes, Nando mau lockdown Steven katanya. Shout out Nando. Emang Steven Shout out pasti Steven. Enggak tentu kan? Tapi yang sih paling besar. kalau pakai mata lihat sih kayak si Steven. Ya cuma bisa lockout Pakai mata Steven lihat kalau Justin enggak lah. iya kalau enggak lu lockout temen lu sendiri gitu ya cuma bisa lockout Steven ya. Pakai mata lihat kan Justin. Justin, wih. Koko opa-opa. Shout out Opa. Starboy Justin. Starboy Justin. Opa Justin. Ya kalau menurut saya sih 2-0. Itu pun kalau key factornya di siapa? Di Renon. Bukan di Luis. Oh. Defense. Jadi Luis sudah keluar dari MVP tuh. Dia bukan key factor kan? Enggak. Kan MVP harus pemain yang ada impact, bukan pemain yang jago. Kalau Luis sih ada lah impactnya. Enggak lah, justru kalau Tapi yang harus step up itu Renon. Mondial lawan Yos, Mondial pentingin offense-nya ya. Wih. Yos defense-nya kuat. Offense-nya gimana? Oke lah, offense-nya gak yang gimana-gimana. Yos jago defense, Mondial harus lebih kuat. Tergantung Kakashi aja ini. Ya, ada kasih sih. Yang aktifkan Sharingan dulu. Seringan dulu. Berarti Mondial harus bawa pain. Biar mati. Iya, apa? Kakasinya mati. Tak relate. Oke. Berarti paling penting menurut kalian pick kalian untuk champion tahun ini siapa? Dari aku ya. Ya lah. Oke. Berarti harus spill ya. Harus spill ya. Mondial. Dan itu pick gua dari sebelum season start. Jadi dari awal tim Mondial. Dari awal tim Mondial. Tahun lalu enggak. Tahun ini Siapa? maksudnya tahun lalu aku enggak pick Mondial. Tahun ini Mondial. Karena ada my boy. Wih, Satu boy. tim kebetulan. Udah lanjut. Aku kayak Mondial juga. Kalau lebih seru PU lah. Tadi predik Mahabodi atau Mondial? Mondial atau Yos? Mondial 2-0. Oh, Mondial 2-0. PU menang Mabodi. Tapi PU lawan Mondial ini yang berat. Yakin? Gak berat sih. Semuanya 25-25. Gak berat juga. Mau dibilang berat, mau dibilang enggak gitu. Iya. Maksudnya keduanya sama-sama berat gitu. Odds-nya sama. Makanya gue bilang kalau bisa semuanya 2-1. Jadi seru. Yaudah aku tak ada prediksi lah. Hah? Biar seru aja bahwa game terakhir. Jadi orang tuh harus ada prinsip. Jadi orang tuh harus ada Saya prinsip. masih muda. Ya kompetisi pasti Mondial. Oh, aku PU. PU. PU kalau juara, storyline-nya, oh my god. Udah kayak Miami Heat juara aja. PU. Dari hampir tidak masuk playoff, masuk play-in, juara. Oh no. Ini pesan gue ya, kalau misalkan PU juara ya, tolonglah kalian yang kelas 3 lulus kalau mau sekolah ke Aussie, tolong cari POA ya, thank you. Itu kebetulan teman baik gue itu Hopeng. Tadi apa? Mondial, PU. Berarti Iya, sebenarnya apa? Mondial Sama Yos. Mahabodi sama Yos. Tadi kan saya Sorry Jovan ya. Dari zaman. Aku nggak pilih. Kayaknya agak kurang realistis kalian juara. Tapi untuk lolos first round, oke lah. Aku masih pilih.
Masa 2 tahun berturut-turut first seed yang juara kan gimana ya? Nggak menarik storyline-nya. Jadi Mahabodi tak ada yang pilih. At least tidak dari kita lah ya. Nggak apa kalau gitu ya udah. Sahi kita nggak tahu. Kalau gitu nggak apa-apa, nggak apa. Saya build hype-nya Mahabodi. Tapi Kenapa harus Mahabodi yang juara? Karena Mahabodi itu di luar Batam. Itu paling penting. Mahabodi itu di tim luar Batam. Yang perjuangan mereka itu lebih ekstra dikit lah dari tim yang Batam gitu. Dan mereka juara pun juga menarik storyline-nya. Sedikit menarik lah. Paling tidak ada kayak Nicholas, ya kan? Yang ya banyak orang kan udah sebut pemain paling hebat lah di SSBL gitu. Dan dia bisa bawa timnya juara gitu. Jadi kan worth the hype gitu. Paling tidak bukan hype yang palsu. Tahun lalu kan hype-nya kan di Hendry. Hendry juara gitu. Finals MVP lagi kan. Ya berarti ceritanya sama sih. Tapi Mahabodi kalau juara realistis aja sih. Iya Pak. Pasti Iya. realistis lah. Cuman aku mau dukung PU gitu. Ya udah, PU. Aku dukung PU. Tapi PU sama Honda susah. Kita tuh harus berani bukti. Ini karena kebetulan nggak ada yang ambil Mahabodi, ya udah aku pegang Mahabodi. Mahabodi udah terbukti strong. Gak bisa lah. Yakin terbukti strong. Terbukti. Jadi Yos apa cerita? Tapi Yos perjalanannya masih panjang sih. Yos terlalu Iya, Yos pasti. terlalu hijau lah timnya. Belum You are still belum young, sampai level sana. Yos tahun ini mirip sama Mondial tahun lalu. benar. Itu kenapa tahun lalu aku nggak pilih Mondial. Hijau. Benar-benar. Tapi menurut saya kalau Mondial gak juara sih biggest disappointment sih untuk playoffs tahun ini ya. Hah? Tahun depan terus kalau gitu. Janganlah, kalau tahun depan Nando gak juara. Iya, Nando nih. Kasihan Polo, kasihan Nando. Masa ceritanya gitu-gitu terus tahun depan gak siapa. Nanti tahun depan kasihannya Luis, Felix, Alex, Reno, semuanya kasihan. Kasihan semua. Masa tiap tahun mau gitu terus ceritanya. Kasihan senior kalian, Kasihan senior kalian. bule. Nah, boleh tuh Nikola Jokic tuh. Menurut saya sih itu sleepernya sih di PU lah, bukan Yos. Tapi ya terlepas apapun pendapat kita, ini kan pendapat perorangan Ya, gitu loh. pribadi. Semuanya mungkin aja terjadi gitu loh. Dan ya kita tetap berharap yang paling baik lah gitu. Paling baik untuk liga ini lah gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak peduli sih siapa juara, yang penting hype-nya besar aja. Ya ini kalau mau cerita bias. The only bias we can take. Enggak lah, justru kita nggak bias. Kita cuma pentingkan kepentingan SSBL aja. Ya tim siapapun mau juara ya bagus, congratulations gitu. Kita yang penting SSBL ya. Yang juara itu worth dipanggil SSBL champion. Gitu. Iya sih. Karena kan yang lulus kan tidak menutup kemungkinan kan sampai keluar. Paling tidak orang tahu gitu prestasi kalian di Kepri itu seperti apa. Yang penting itu aja sih. Oke. Ya. Itu paling ya key point-nya lah. Kalau dari kita lah ya. Ya. Yang penting yang juara worthy. Udah. Siapapun itu kita happy. Worthy juara Ananda tahun lalu. Itu berarti sih. Kalau ada tahun lalu gak juara sih, saya juga bingung sih. Gak mungkin sih kayaknya. Tim yang juara tahun ini kalau berani Ananda tahun lalu. Nah, itu saya kasih jempol. 10 lah semua. Semua panitia saya suruh angkat jempol kalau berani. Ini udah 8 jempol. Tambah Bedi 5. Tambah Bedi 10 berarti. Berani Ananda tahun lalu. Tapi ya mungkin kita end dulu Goku Talk kita pada segmen ini gitu. Oke, Mungkin jadi nanti untuk segmen berikutnya mungkin ada kita open sesi di IG SSBL. Mau di SSBL atau di IG-nya Goku boleh juga kita bikin nanti sesi Q&A gitu. Jadi iya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut kita yang ini menurut kita harus dijawab nih. Karena ini mungkin agak ya mungkin banyak yang nggak tahu gitu.
jawabannya apa gitu. Mungkin tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya yang kayak di Minford gitu, biar Minford yang jawab aja lah. Kita ngapain jawab gitu. Menurut Mimin, PU nomor 68 gimana? Lu nomor 68, lu nggak tahu aja kalau di belakang lu diketawa-tawain terus. Sebenarnya bukan kita sombong atau apa gitu. Itu kan kita udah ada sesi khusus Minford gitu. Minford kita bayar untuk jawab pertanyaan kalian yang begitu. Jadi nanti kalau mau pertanyaan ke kita ya mungkin lebih Berbobot lah, lebih berbobot lah gitu. Lebih detail gitu. Mungkin kita pun jelasinnya enak gitu. Yeah. Kalau kalian nanya, Min pemain SMW nomor 12, performance-nya gimana? Yang nanya orang yang nanya si nomor 12 itu lagi. Banyak case yang seperti itu. Ya jangan Nanya, gitu. Nomor 12 bagaimana? Yang nanya si nomor 12 itu. Mana mau jadi Starboy? Narsis. Starboy. Nanti kalau kita buka sesi question, kalian jangan nanya yang begitu. Iya, Karena yang nanya. import begitu nggak apa-apa, itu emang kerjaan dia gitu. Jangan naik ke kita gitu. Paling tidak kalian mau nanya misalnya tentang, oh kenapa format kita harus begini? Kenapa harus 40 berapa game? 45 game season gitu, panjang gitu, ngapain gitu? Terus kenapa kita waktunya harus bersih, apa gitu lah. Yang paling tidak kita jelasinnya ada teknisnya gitu. Nah, itu boleh kita mungkin mulai opennya ya mungkin awal tahun depan atau seperti apa gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin sama teman-teman di sini gak? Nggak ada sih. Jadi first ever Goku Talks deep sekali ya. Harus melewati season 9 minggu, harus melewati All Star baru bisa ada first ever Goku Talks. Tapi Jangan after all harus it's a begitu. wrap. Ya. Oke. Oh ya guys, jangan lupa komen down below siapa yang menurut kalian bakal juara atau menurut kalian siapa yang bakal memenangkan round pertama, round kedua, dan siapa yang bakal juara lah itu. Komen down below. Terus jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Apa? Jangan lupa share. Like, Jangan lupa share, ya. subscribe. Komen, like, dan subscribe. Kita subscribe. Bahasanya udah jadi kayak YouTuber gitu. Kita bakal balik lagi gitu. Cuma belum tahu kapan. Kita masih belum bisa janji Ya. kita berapa lama keluar video baru ya kan. Tapi paling tidak Kalian jangan DM ke kita satu-satu gitu ya. Kok kapan video berikutnya? Jangan ya. Kalau kalian mau ganggu Minford aja gitu. Ya. Kalau gitu oh ya, sekalian announce gak apa kapan kita untuk awardnya kapan announce? Sudah itu? kan masih enggak. Voting malam ini baru ditutup. Voting malam ini tutup. Ya, Kita bakal announce kapan? Langsung. Nantilah along Kita kalau udah post video ini sih udah tutup. playoff. Oh, oke. Jadi awardsnya itu award bakal. dibagikan pas playoff. Ya. Oh, oke. Gitu aja. Menjelang playoff kita Berarti announcement-nya bakal keluar gradually, jadi kalian tunggu aja gitu di Instagram kita. Oke, sebelum kita end, ini kan pertama kali selama kita buat SSBL 2 tahun pertama kali lah kita ada sesi seperti ini yang bisa kayak komunikasi gitu loh. Dari kalau selama ini kan lewat Minford aja, itu pun kayak setengah joke. For fun lah. Kalau yang begini kan pertama kali. Jadi di sini saya pengen ngomong kayak SSBL itu kalau saya pengennya sih ini bisa jadi milik semua orang Kepri gitu. Kita bisa bangga. Kenapa saya selalu bilang kayak ini itu harus jadi produk dari Kepri gitu. Kita nggak boleh cuma anggap ini sebagai event. Kita harus kayak semua orang itu merasa ini kebanggaan kita sebagai orang-orang di Kepri. Jadi saya setelah season ini selesai, saya pengen terima kasih ke peserta, pelatih, ya kak, Rhapsody, semua staff, panitia, Semua orang involved. ya semua yang involved lah gitu. Tidak ada salah satu yang tidak bisa ada SSBL hari ini, gitu. Dan peserta penonton. Apalagi penonton fans gitu kan, kita kan ibaratnya kita itu performer gitu. Kita kalau tidak ada penonton ya apa artinya kita buat semua ini gitu. Jadi ya thank you lah, kita akan tetap terus berkreasi. Ini sih quote aku, selalu harus kreasi. Kalau kata
bos kita sih jangan berhenti menghayal. 30% kerja, 30% supervisi, 40% menghayal. Iya, makanya Kalau nggak ada menghayal, nggak ada SSBL hari ini. makanya kalau kalian nampak salah satu dari kita ngomong sendiri itu kalian jangan anggap kita gila gitu. Kita cuma banyak berhayal. Gitu aja sih. Oke, boleh kalau gitu kita end sesi Goku Talk kita pada hari ini. Dan Jangan lupa minum Sanford terus ya. Di rumah minum Sanford, main basket minum Sanford, di sekolah minum Sanford, di mana-mana lah. bangun orang minum tua Sanford. orang Sebelum tua tidur pun kerja, minum Sanford gitu. orang tua kerja juga minum Sanford. Pokoknya lu bawa Sanford mana? Keluar kota bawa Sanford. Nah, boleh juga tuh. Oke, kalau gitu see you guys in the next video. Bye bye. Alright, peace.